Ano ba utang ng tatay? 900,000. Maghuhulog ako buwan-buwan. Sa'yo kung ano ang naisip niya. Your father's very proud of you. Kukunin ko na ang down payment. Come. Dito pang habang buhay. Halo para Cublikers, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Cublik Film. Di kesempatan kali ini, Cublik Film akan mencublik-cublik film yang berjudul Higop. Film yang rilis pada tahun 2023 dari negara Filipina. Pastinya ini film banyak adegan iclik di setiap menitnya ya guys. Film ini berkisahkan tentang percintaan seorang lelaki yang gagal move on dari mantan kekasihnya yang menjadi seksi dancer di sebuah bar berkedok toko susu. Meskipun ia telah mengetahui bahwa mantannya itu telah menjadi sekden alias seksi dancer, namun ia tetap setia menunggunya kembali. Alasan apakah yang membuatnya bertahan untuk terus mengejar cintanya itu? Yuk langsung saja simak ke ceritanya. Scene berawal dari seorang pria yang lagi kebingungan. Beliau bernama Noah. Ia seperti sedang terjebak dalam alam mimpinya dan terkunci di dalam sebuah ruangan dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali dan entah berada di mana tempat itu. Lalu ia menceritakan mimpi anehnya itu kepada pacar barunya yang bernama Julie. Julie merupakan pacar rekomendasi dari sobatnya agar ia bisa move on dari masa lalunya yang sudah bertahun-tahun belum bisa ia lupakan. Namun karena hubungan ini berawal dari keterpaksaan, Noah belum bisa membuka hatinya untuk Julie dan selalu mengabaikannya. Bahkan ketika makan malam di sebuah restoran, ia malah lebih tertarik untuk melampiaskan nafsu rudalnya kepada wanita lain, yang padahal itu adalah istrinya orang, ketimbang ngedengerin cerita omong kosongnya Julie tentang kepercayaannya pada horoskop zodiak yang menurutnya nggak masuk akal. Lalu si Noah yang merasa sagapung menyusul wanita itu ke dalam toilet untuk bericlik-iclik di sana dan meninggalkan si Julie sendirian. Ses! Ano, sa kotse na lang kita hintayin. Keesokan paginya, sobatnya itu datang ke kosannya dan menyarankan agar ia bisa menerima Julie untuk hadiah pernikahannya nanti dan melupakan mantan pacarnya yang sudah meninggalkannya selama 2 tahun lamanya. Namun si Noah tetap menolak dan tak ingin dipaksakan hatinya untuk si Julie. Kisah si Noah dan mantan pacarnya yang bernama Yisa berawal dari saat itu Yisa memarahi Noah sebagai tetangga kosnya yang saat itu Noah sedang menyetel musik dengan suara yang keras hingga mengganggunya. Namun ternyata setelah Yisa masuk ke kamar Noah, Noah sudah tergeletak tak sadarkan diri karena overdosis. Untung saja ia cepat menyelamatkan si Noah dan membantu merawatnya. Noah menceritakan kisah hidupnya bahwa ia mengalami masa-masa sulit yang dimana saat itu dirinya tak bermaksud untuk bundir. Karena saat itu ia depresi karena dipecat dari pekerjaannya. Sedangkan dirinya masih banyak tagihan yang harus dibayar. Dan part terburuknya, ibunya meninggal beberapa bulan yang lalu. Mendengar cerita sedihnya itu, si Yisa sangat berempati dan memberinya semangat. Semenjak saat itulah si Noah jatuh cinta dengan Yisa dan mengajaknya untuk berpacaran. Saat itulah hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan tak lupa untuk pengiclikannya juga dong guys. Tumira ka na dito sa puso, Alice. Pinagandang. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama karena si Yisa tiba-tiba saja pergi menghilang tanpa berkabar
dan meninggalkan hutang pada ibu kosnya yang sudah menunggak 2 bulan. Cerita kembali ke masa kini. Saat itu si Noah yang sedang menservis mobilnya, ia tak sengaja sekilas melihat Jisa dan membuntutinya menuju ke tempat kerjanya, yakni sebuah toko yang berjualan susu. Setelah sekian lama, akhirnya ia menemukan keberadaan pujaan hatinya itu. Namun sayang sekali ternyata wanita itu sama sekali tak mengenali si Noah. Dito ka lang pala. Ano nangyayari sa'yo? Hindi ko po kayo kilala. Huwag muna tayo kasi mahaba. Thank you, sir. Noah diam-diam ngefoto wanita itu dan menunjukkannya pada sobatnya kalau itu beneran si Jisa yang selama ini menghilang. Namun sobatnya itu mengelak bahwa wanita itu mungkin saja hanya kebetulan mirip dengan si Jisa. Di balik itu semua, si Noah masih tetap yakin kalau itu beneran si Jisa. Keesokan paginya, Noah dan sobatnya itu meeting dengan kliennya yang akan membeli bisnis ayam bok-boknya. Namun ternyata sobatnya itu kurang setuju dan menolak dengan apa yang disampaikan kliennya tersebut. Untuk itu, kliennya memberikan sebuah kartu undangan ke sebuah klub untuk membuatnya rileks, di mana klub tersebut menampilkan sekden alias seksi dancer. Dan plot twist sekali, ternyata yang jadi bintang utama sekden itu adalah gadis yang mirip dengan Jisa tadi. Karena sebenarnya toko susu tadi hanyalah tampilan luarnya saja. Namun saat malam hari, toko itu menjadi tempat hiburan malam. Okinawa. By the way, pwedeng galawin. Hanggang... Karena masih penasaran siapa wanita tersebut, Noah mencari tahu dengan membuntutinya. Dan perbuntutannya itu diketahui oleh wanita itu. Awalnya wanita itu masih bersikeras tak mengenali Noah. Namun karena merasa dirinya sangat terganggu dengan kehadiran Noah, akhirnya ia mengaku bahwa dirinya sebenarnya Jisa. Ia mengganti namanya menjadi Okinawa untuk menutupi identitasnya. Noah yang masih penasaran pada Jisa, kenapa dirinya ditinggalkan dulu, namun si Jisa tak menjelaskan itu semua dan menganggap Jisa sudah meninggoy. Kung kitang hinahanap, hinihintay pa rin. Kalimutan mo na ako. Wala na si Isa. Keesokannya, si Julie menemui Noah di sebuah parkiran mobil. Ia menggoda dan merayu Noah agar mau mengiclik dirinya. Noah baru tak tahan ketika Julie mengatakan bahwa zodiak Gemini mahir memainkan tangan ke pasangannya dan menarik tangan Noah untuk dimasukkan ke dalam goa hitamnya. Dan ya, hal yang ditunggu-tunggu warga Jublikers terjadi, yakni dunia pengiclikan yang dilakukan di tempat parkir. Okay ka ba dito? Just Sedang di lain tempat, si Jisa sedang menservis langganan yang punya toko susu sekaligus pemilik klub sekden. Beliau bernama Mon. Setelah iclik, Jisa mendapat bayaran yang dimana bayaran itu ia kumpulkan untuk membayar hutang padanya. Pembayaran selama 2 tahun itu kini akhirnya telah lunas dan ia memutuskan untuk resign dari pekerjaan ini. Salamat nga po pala sa pag-salo sa akin. oh, paano girl? Aalis ka na po talaga? Namun ketika ia akan meninggalkan tempat kerjanya itu, ia mendapat telepon dan mendapat kabar bahwa ayahnya tertangkap polisi lagi. Untuk itu ia membatalkan keputusannya untuk resign dari tempat kerja itu dan meminta bantuan pada Mon untuk membantu mengeluarkan ayahnya dari penjara. Namun dengan persyaratan bantuan ini menjadi hutang. Dan seperti biasa ia membayarnya dengan uang dan penservisan rudal bosnya itu. Malam itu si Jisa menolong temannya yang saat itu temannya dipaksa untuk menservis tamu ugal-ugalan. Tak lama si Noah datang menolong dan menyeleding pria itu. Hingga di mana mereka dipertemukan kembali. Dan sejak saat itu si Jisa menceritakan kenapa selama ini dirinya menghilang.
Keluarganya terlilit hutang oleh bosnya ini. Maka dari itu ia terpaksa membayar hutang ayahnya yang berprofesi sebagai kurir narkoboy untuk biaya perawatan cuci darahnya. Yisa bukan hanya membayarkan hutang keluarganya, tapi si bosnya ini juga menjadikannya sebagai busek alias budak. Magkano ba utang ng But your father owes me Maguhulog ako buwan-buwan. ng down payment. Alasan kenapa ia ingin menghindari si Noah karena tak ingin Noah terlibat dalam masalah ini dan tak ingin membuat Noah menderita karenanya. Mendengar cerita itu, Noah dan sahabatnya berinisiatif untuk membantu mengeluarkan ayahnya Yiza dari penjara. Noah melakukan hal itu karena ia mempunyai koneksi orang dalam. Hal yang seharusnya Yiza memperpanjang jasa busek bagi bosnya itu malah gagal total karena ia baru mengetahui kalau ayahnya Yiza sudah ada yang menebus. Ia mencari berbagai cara agar si Yiza bisa kembali menjadi buseknya. Ia mencari tahu keberadaan Yiza pada karyawannya yang merupakan saingan Yiza. Ia membocorkan segala rahasia keberadaan Yiza dengan cara mengicelik bosnya itu dan memintanya untuk dinaikkan jabatan. Everyone leaves. What do you want for your honesty? Semenjak saat itu, kini hubungan Noah dan si Yiza semakin membaik dan mereka sering bertemu, bahkan juga icelik bareng lagi. Ano yung sarili mo sa akin? Kung paki sa dumi, basta kasama kita. Hindi naman kita minama. Namun ternyata si Julie tak terima melihat hal itu. Ia memfoto mereka berdua dan melaporkannya pada Simon, alias bosnya Yiza yang mengaku sebagai suaminya Yiza. Oleh karena itu, Simon menjebak temannya Yiza dengan cara mengiceliknya dengan paksa agar si Yiza datang ke tempat itu dan menolong temannya yang diperkaos itu. Perkiraannya sesuai dengan rencana. Yiza datang untuk menolong temannya itu dan inilah kesempatan Simon untuk menyembunyikan Yiza dari Noah. Noah tak tinggal diam. Ia mencari Yiza di klub malamnya itu namun tak menemukannya. Yang ada ia menemukan Simon lagi icelik berlima dengan karyawannya itu. Isa! Noah! Noah, dito ako! Noah! Keesokannya si Noah didatangi Julie, bahwa Julie masih ingin bersamanya. Ia juga mengatakan kalau dia yang telah melaporkan Yiza pada Simon, yang ia kira Simon adalah suaminya Yiza. Mendengar hal itu, Noah menjadi tahu kalau karakter Julie sangatlah buruk dan tak menyangka jika ia yang memberitahukan keberadaan Yiza darinya. Yiza yang saat itu masih terkurung di dalam sebuah ruangan, ia menolak diberi makan Simon dan membuat Simon menjadi murka. Hingga Simon nekat untuk men-kick Yiza. Untung saja teman-teman Yiza datang menolong dan memukul Simon hingga ia tak bisa menggapai si Yiza. Yiza sempat kabur dan mengirim pesan pada Noah agar ia datang ke tempat ini dengan membawa polisi. Namun sayang sekali tak lama ia malah tertangkap oleh Simon dan tak segan ia menyeleding si Yiza. Sa akin ngayon! Bayad! Untung saja tak lama si Noah datang menyelamatkan Yiza dan mulai bergelut dengan Simon. Kebetulan saat itu pistol yang dibawa Simon terjatuh dan kesempatan buat Yiza untuk mengambilnya. Yiza yang telah menahan sakit hati mengatakan semua unek-uneknya pada Simon yang selama ini telah memanfaatkannya. Para mapasunod mo! Tama-tama ko! Isa, tama na yan. Rason. Tak lama mereka bertiga saling berebut pistol itu dan terjadi penjedoran di antara mereka. Ternyata yang terkena jedor adalah Simon dan ia kini meninggoy. Sedangkan si Noah, ia melamar si Yiza saat di acara pesta pernikahan sobatnya itu. Kini hidup mereka berakhir bahagia dan film pun selesai. Tower toss.
Dari cerita percintaan film ini, hikmahnya adalah ternyata kalau sudah jodoh, mau seperti apapun kondisinya, mau sejauh apapun jaraknya, kalau memang sudah jodoh, pasti dipertemukan kembali. Dan ternyata bekerja di sebuah klub berkedok toko susu, gajinya lumayan juga ya buat nabung. Sekian perfilman hari ini, semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya guys. Seperti biasa, link full film ada di kolom komentar.